Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Rian Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proyek seminar proposal saya dengan judul Sistem Deteksi Kemasan Rusak berbasis Computer Vision eh, dengan menggunakan OpenCV dan Deep Learning. Jadi sistem deteksi kemasan rusak ini itu ditujukan atau objeknya yaitu pada kemasan Misakura. Jadi pengembangan sistem deteksi otomatis menggunakan OpenCV dan CNN untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi pemeriksaan kemasan Misakura. Selanjutnya itu latar belakang. Di era industri 4.0 ini, otomatisasi inspeksi penting untuk efisiensi dan akurasi. Banyak UMKM yang mengandalkan pemeriksa atau industri-industri kecil yang masih mengandalkan pemeriksaan atau QC secara manual yang tidak konsisten dan bergantung pada ketelitian operator. Jadi dengan teknologi computer vision dan deep learning ini dapat mendeteksi cacat secara otomatis dengan presisi. Lalu penelitian Kim et al. Menunjukkan hasil lebih stabil dibanding inspeksi manual. Jadi penelitian ini berfokus pada perancangan sistem deteksi kemasan rusak pada mie instan merek Sakura menggunakan computer vision berbasis OpenCV untuk mengenali kemasan mana yang oke dan mana yang NG secara otomatis. Sistem ini dirancang agar efisien, aplikatif, dan berbiaya rendah sehingga dapat diterapkan Hasilnya diharapkan menjadi prototipe awal yang berkontribusi pada penerapan teknologi otomatis dan kecerdasan buatan dalam inspeksi kualitas produk. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama ada pemeriksaan manual, jadi masih umum, tidak konsisten, bergantung pada operator. Selanjutnya ada ketiadaan sistem otomatis, belum tersedia solusi otomatis untuk deteksi kemasan rusak. Selanjutnya kebutuhan CV atau computer vision dan DL yaitu deep learning. Perlu penerapan OpenCV deep learning untuk inspeksi. Selanjutnya itu prototype, belum ada prototype untuk uji efektivitas. Selanjutnya ada batasan masalah yaitu fokus pada deteksi kemasan NG, produk mie instan, Sakura. Yang selanjutnya ada analisis berbasis visual, bentuk, warna, permukaan. Selanjutnya dataset dari dokumentasi pribadi. Yang keempat itu tidak mencakup isi produk atau tekstur dalam. Yang kelima tidak mengukur tingkat keparahan kerusakan. Selanjutnya ada rumusan masalah, perancangan sistem. Yang pertama perancangan sistem, bagaimana merancang sistem deteksi kemasan rusak dengan OpenCV dan Deep Learning. Yang kedua yaitu proses pengolahan citra, bagaimana proses pengolahan citra untuk membedakan kemasan oke, good, atau dan not good. Nomor 3, evaluasi efisiensi, sejauh mana sistem meningkatkan efisiensi dibandingkan pemeriksaan secara manual.
Tujuan penelitian ini yaitu rancang dan membangun sistem deteksi otomatis kemasan rusak. Kedua, implementasi algoritma menggunakan pengolahan citra dan deep learning. Di sini menggunakan CNN. Yang ketiga itu uji akurasi, menguji kemampuan membedakan kemasan OK dan NG. Yang keempat itu dasar pengembangan menjadi fondasi sistem inspeksi AI untuk industri. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama ada MobileNet V2, penelitian dari Saputra menjelaskan implementasi CNN MobileNet V2 mencapai akurasi 98% untuk klasifikasi kemasan. Yang kedua itu ada segmentasi warna, penelitian oleh Hasibuan. Jadi menurut Hasibuan itu segmentasi warna dan klasifikasi membantu inspeksi visual produk makanan. Yang ketiga ada CNN pada produk kaleng, penelitian dari Kusumawardi dan Karningsi itu CNN efektif untuk mendeteksi cacat otomatis dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu computer vision, yaitu membuat komputer melihat dan memahami citra atau video diterapkan di industri kesehatan, keamanan, dan transportasi. Selanjutnya deteksi objek, identifikasi dan lokasi objek, bounding box, algoritma SSD, YOLO V5 untuk real time. Selanjutnya ada pengolahan citra, yaitu prosesnya meliputi processing, segmentasi, ekstrak fitur untuk mengurangi akurasi inspeksi. Selanjutnya ada OpenCV dan Python. Ini merupakan tools yang open source. OpenCV mendukung Python yang ideal untuk integrasi OpenCV, TensorFlow, dan NumPy. Selanjutnya ada konsep good, barang good atau oke, dan not good, dan implikasi mutu. Konsep good yaitu produk memenuhi standar kualitas dan layak dijual. Untuk not good sendiri itu apabila produk cacat atau tidak layak dijual, perlu tindakan pengendalian mutu. Yang selanjutnya yaitu pengendalian mutu. FTA dan FMEA membantu menurunkan tingkat produk NG melalui identifikasi risiko dan mitigasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi sempro dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.